Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini Dengar Komik. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita manhwa Rabbit Deity part yang ke-6. Dan tak usah lama-lama lagi, kita lanjut ke videonya. Di video sebelumnya, Molly yang sedang dihampiri beberapa orang dan berkata, "Xiaotong Yu, kita bertemu lagi," kata orang itu. "Serahkan eliksir yang telah disiapkan Master Alkimis, dan aku akan membiarkanmu hidup." Dan wanita itu pun terlihat sangat ketakutan. "Kau harus pergi, ini akan berbahaya," kata wanita itu. "Berani sekali kau berbisik di depanku," kata orang itu dan ingin memukul wanita itu. Dan wanita itu pun menarik Molly untuk keluar dari kereta. "Tak seorang pun yang akan pergi hari ini. Berikan padaku pria yang bersembunyi di belakangnya. Sepertinya ia yang membawa eliksir." "Hei kau, aku akan menahan Wulong, sementara aku harus melarikan diri. Aku tidak ingin ada orang tak bersalah mati karena aku," kata wanita itu. Dan tiba-tiba ada serangan. "Kenapa kau tidak mengkhawatirkan hidupmu dulu?" kata penjahat itu. "Brok," dan wanita itu pun mendorong Molly dan menahan serangannya. "Kau tak akan lolos dengan ini. Jenius kecil Yu pantas mendapatkan reputasinya. Sayang sekali kau berakhir melawanku, Wu Hong." Wanita itu pun tidak bisa menahan serangan dari pria itu. "Mati saja," dan ditendang oleh pria itu. Molly pun yang melihatnya tetap terdiam dan mengamati situasinya. "Romo mengatakan bahwa eliksir ini bisa mengembalikan orang mati, tapi sayang, orang tuamu tidak bisa menunggu lebih lama lagi." "Hahaha, bro, apa aku mengizinkanmu pergi?" kata pria itu. Dan terlihat wanita itu pun lemas tak berdaya. "Aku minta maaf, Xiaotongmu ini tidak berguna," pikir wanita itu. "Menyingkirlah, keahlian cakar elang Wu Hong bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa." "Hehehe, ingin lari," kata bawahan Wu Hong. "Hanya sekumpulan lalat." Brok dan Molly pun mengalahkannya dengan satu serangan. "Apa?" Wu Hong pun terkejut melihatnya. "Aku akan membunuhmu." "Wah, cari mati." Dan Molly pun menonjoknya dengan sangat mudah sampai terpental menghantam dinding kereta. Kau seorang wusun. Di seluruh provinsi Jihua hanya ada seorang wusun di Longshan, Liu Yu. Tapi usianya tidak sama. Jadi apakah Huang Fuyun yang akan segera mencapai wusun?" "Aku tidak tahu," jawab Molly dengan tatapan dinginnya. "Nona, apakah baik-baik saja?" tanya Molly. "Oh, aku baik-baik saja," jawab wanita itu. "Aku adalah orang yang bisa melihat tapi tidak mengenali Gunung Tai. Maafkan aku dan memberikan eliksir itu. Kemari, ayo lari," kata Wu Hong dan membawa anak buahnya untuk pergi. "Obat ini sangat penting bagiku. Bisakah kau memberikannya padaku? Ini sangat berharga bagimu, namun kau menyimpannya di tempat yang rapuh. Apa kau tidak takut menjatuhkannya tanpa sengaja?" Dan Molly pun menjatuhkannya dan pecah. "Apa aku harus membayar untuk eliksir itu? Lepaskan aku." "Di saat seperti ini, kakakku mengajariku trik ini. Ini pasti berhasil 100%. Lihatlah, apa kau bisa lepas dariku?" pikir wanita itu. "Tapi apa yang harus kulakukan? Itu obat untuk menyelamatkan nyawa kakekku." Memohon dan memasang muka yang sangat imut. "Jangan khawatir, aku akan menemanimu untuk menyelamatkan kakekmu." "Hebat, terima kasih." Dan ia pun menggandeng tangan Molly. "Untungnya aku mendengarkan kata-kata kakakku. Aku akhirnya menemukan penyelamat." Itu terlihat sangat percaya diri. Scene beralih memperlihatkan ada seseorang yang melambaikan tangan dari dalam mobil. Dan ini Xiaotong Yu, 27 tahun, kakak Xiaotong.
Kakak, aku akan mengatakannya di jalan. Dan mereka pun masuk ke mobil. Dik, apa kau mendapatkan eliksirnya? Tanya kakaknya. Ini ceritanya panjang. Apa eliksirnya pecah? Kata kakak Xiaotong yang terkejut mendengar perkataan itu. Kakak, fokuslah mengemudi. Dan tiba-tiba ia pun sampai di depan rumahnya Xiaotong. Dan ada dua orang yang akan keluar dari rumah Xiaotong. Sepertinya itu adalah dokter. Tuan Yu tidak akan bertahan lama lagi, kata dokter itu. Dokter yang tanpa kacamata bernama Ning Gubo, 61 tahun, wakil kepala dokter. Wang yang berkacamata Wang Seng Yan, 75 tahun, kepala dokter. Dan Wutong pun terkejut mendengar perkataan dokter itu dan berlari menuju kakeknya. Apa yang akan kita lakukan? Eliksirnya sudah musnah. Bukan hanya kakek yang tak akan kembali. Aku takut, Xiaotong, kata kakaknya Xiaotong dalam hati. Kakek, kata Xiaotong dan membuka pintunya. Bagus, Xiaotong kembali, kata keluarganya. Tong aku dengar dari kakakmu kalau eliksirnya tidak ada padamu lagi, tanya ayahnya. Maaf, kata Xiaotong. Sudah kubilang, jangan biarkan Xiaotong pergi. Juga menjaga rahasia keberadaannya. Pergi ke ibu kota kekaisaran sendirian untuk meminta obat. Sekarang eliksirnya hilang. Apa yang akan menyelamatkan hidup tetua? Kata Yulau, 30 tahun, kakak Yufeng, atau sepupu dari Yutong. Wah, sebenarnya aku menemukan ahli. Dia bisa menyelamatkan kakek. Oh, hebat, bawa kami ke pria baik hati itu. Ini Tuan Muli yang akan menyembuhkan kakek. Dan Muli pun masuk ke ruangan. Hahaha, Yu Xiaotong, ada salah apa denganmu? Kau baru menemukannya di jalan dan kau berani bilang dia bisa menyembuhkan tetua, kata saudara itu. Yu Feng, kau mempertaruhkan nyawa tetua. Apa kau bertanggung jawab jika ada salah? Kata Yu Lao. Anak muda ini jelas tidak bisa diandalkan. Apa yang harus kulakukan? Pikir bapaknya Xiaotong. Medianya sangat gelap dan tersumbat, menyebabkan tidak lancar. Siapa yang memberimu izin menyentuh Pak Tua? Kata Yulau. Brok, dan Molly pun mementalkannya dan menghantam dinding dengan keras. Semua orang pun terkejut melihat itu. Yuhao adalah orang terkuat di rumah selain tetua. Sepertinya anak muda ini tidak sesederhana kelihatannya, pikir ayah Xiaotong. Bolehkah aku bertanya, tuanmu, bisakah tetua disembuhkan? Ini konyol. Ini pertama kalinya aku melihat diagnosis penyakit jantung. Karena kau melihat dokter lain, tetua ini akan pergi. Aku akan mengingatkanmu kalau sakit Tuan Eugene sudah parah. Bahkan jika ada eliksir, sudah terlambat baginya untuk kembali, kata orang yang berkacamata itu. Haruskah aku mempercayai anak muda ini? Tuan Muli, benarkah kakekku tidak bisa diselamatkan? Ini hanya terluka kecil, kata Muli sambil tersenyum. Itu bagus, jawab Putong sambil menghela nafas. Pukul saja dia, kata Muli. Dan semua pun terkejut. Apa kau bilang? Dipukul? Tuan Muli, apakah kau memiliki sesuatu yang bertentangan dengan keluargaku? Tanya Ayah Xiaotong. Ini cara terbaik dan paling efektif, jawab Muli. Anak jalang, kau berani memukulku tanpa izinku? Kau, kata Yulau dan ingin menyerang Muli. Belum sampai untuk memukul Muli, Yuhao pun tertendang dan menghantam ke dinding. Jenis kekuatan apa ini? Pikir Yuhao. Kakek, maafkan aku. Apa aku membuat kesalahan?
pikir utang. Brok 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 brok. Dan Muli pun memukuli kakek si Otong terus menerus. Tetua, Yufeng, kau telah membunuh tetua. Dosamu tidak bisa dimaafkan. Serahkan posisi sebagai kepala keluarga. Apa yang akan kita lakukan? Kata ayah si Otong. Kakek bangun. Dan tak lama kemudian kakeknya pun tersadar. Ayah, bagaimana perasaanmu? Tanya Yu Hao atau ayahnya si Otong. Aku merasa lebih baik. Aku tak pernah merasa sebaik ini. Jawab Tuan Yu 60 tahun Master Yu. Sayangnya cedera gelapku baik-baik saja. Meridian tetua ini telah dipulihkan dan relnya telah membaik. Jika tidak ada hal lain, aku akan pergi. Ini kehormatan kami karena Tuan Muli bersedia membantu kami. Jika butuh sesuatu, nanti keluarga kami pasti akan membantu. Oh, ngomong-ngomong, apakah punya herbal tua lebih bagus berusia 100 tahun? Tanya Muli. Herbal yang berusia lebih dari seabad sangat langka. Awalnya ada satu, tapi tetua menggunakannya saat dia sakit di tempat tidur. Tapi karena dipercayakan kepada kami oleh tuanmu, aku Yu Jiading akan mencoba yang terbaik untuk menemukannya. Jawab ayahnya si Otong. Bagaimana ini bisa terjadi? Kata Yoha yang sangat tidak percaya dengan kejadian ini. Aku masih ada urusan pribadi yang harus ditangani. Aku akan pergi dulu, kata Muli. Halo supir, pastikan kau mengantarkan Tuan Muli ke tempat tujuannya, kata Wutong sambil memerah pipinya. Kau bekerja sepanjang hidupmu untukku dan kau telah dihina dan dibunuh. Di kehidupan ini, aku akan memastikan untuk membiarkan ibu tinggal di rumah besar dan mewah, dan memastikannya dia bahagia di usia hidupnya. Pikir Muli sambil membayangkan ibunya. Musin, kakak, dan terlihat Muli yang sedang menyapa Musin adiknya. Kakak kau akhirnya kembali, jawab Musin. Muli yang sedang makan bersama keluarganya. Ibunya berkata, Xiaoli, kamu harus makan lebih banyak, kamu pasti tumbuh, kata ibunya. Jawab Muli. Xiaoli, kau tinggal sendiri, kau harus bilang pada ibu saat kau kehabisan uang, jangan keras kepala. Dan Muli pun mendengar perkataan ibunya terdiam dan melihat ada bekas luka yang ada di tangan ibunya. Cerita pun flashback di masa kecil Muli. Ini akhirnya enak, bagaimana mengambilnya? Kata Muli yang sedang memasak. Oh, sangat berat dan Muli pun ingin mengangkatnya. Di sini diperlihatkan ibu Muli yang sedang sakit. Oh, aku tidak sengaja ketiduran, sudah waktunya makan malam, kata ibunya. Ibunya pun melihat Muli yang sedang mengangkat makanannya. Xiaoli, teriak ibunya. Dan ibunya pun ingin menolong Muli. Tapi makanan itu pun terjatuh karena Muli tidak kuat menahannya. Xiaoli, apakah kau terluka? Apa ada yang sakit? Kata ibunya. Bu, aku tak apa, tapi tanganmu. Sepertinya tangan ibunya terkena makanan itu dan terluka. Aku tidak apa-apa, aku hanya membilasnya dengan air dingin, sudah sembuh. Maaf karena aku selalu menyakitimu. Maaf karena aku adalah sampah di hidupanku yang sebelumnya. Maaf karena aku gagal melindungimu dari tangan Zhao Zifeng, pikir Muli. Maafkan aku, Bu, kata Muli. Anak konyol. Apa yang kau bicarakan? Kata ibunya. Bu, aku menghasilkan uang di luar dan besok aku akan membayar hutang kita tahun ini dan lalu aku akan membelikanmu rumah, kata Muli. Tidak mudah menghasilkan uang, kau tidak dapat menghasilkan uang tanpa pandang bulu, jawab ibunya. Bu, aku ingin membuat hidupmu lebih baik.
Suamiku, putra kita si Oli telah menjadi sangat masuk akal, pikir ibunya. Oke, aku akan menuruti si Oli, kata ibunya. Lingkungan di sini tidak buruk dan harganya tidak tinggi, pastinya tidak terlalu mahal bagi ibuku untuk tinggal di sini, pikir Molly. Dan diperlihatkan ada mobil yang berparkir. Oh sial, itu Ferrari F12 TDF, orang kaya. Dan ada seorang yang keluar dari mobil itu. Sayang, kurasa properti ini bagus, kata wanita itu. Beb, aku akan membelikanmu jika kau menyukainya. Kartawan pria itu yang bernama Yuwenda, 30 tahun, manajer produksi perusahaan Honghai. Lihat, cowok jelek itu punya pacar. Dia punya uang sekumulan pecundang, kata wanita itu. Lingkungan geografis Taman Bunga Jiangpin yang dibangun oleh perusahaan kami kali ini sangat mengesankan. Lingkungannya tidak kalah dengan beberapa tempat wisata bintang 4 ditambah transportasi yang nyaman, kata wanita itu yang melayani Molly yang ingin membeli rumah. Properti kami sangat populer, bahkan sebelum pasar pembukaan ada banyak pre-order sekarang, tidak ada lagi set yang tersisa. Dan diperlihatkan ada 2 orang itu pun yang datang. Terus katakan padaku, aku ingin membeli yang lebih tinggi, yang terbaik, menghadap Long Mianjing, yang menghadap matahari. Harga bukan masalah, kata Molly. Dan Molly pun melihat wanita itu. Wanita itu pun berkata, Molly, dan sepertinya ia pun saling kenal. Kau, kata Molly. Aku Zaumai, saat sekolah menengah kau selalu suka mengikutiku dan memanggilku kakak cantik. Kau ingin membeli rumah di sini, bukankah keluargamu sangat miskin? Aku takut kau bahkan tidak bisa membayar uang muka, kata wanita itu. Itu dia, mulai terlihat terkejut. Dia orang yang menghasutku mengambil uang di rumah untuk membelikannya snacks dan nonton film. Dan diperlihatkan foto waktu masih SMK atau SMA. Molly itu sangat lucu. Dia melakukan apa yang disuruh padanya. Dia seperti anjing yang baik. Sekarang bagaimana dia bisa seperti ini? Operasi plastik, pikir wanita itu. Nona, kami ingin sute ini, kata wanita itu. Aku ambil sutenya, bayar semuanya dalam sekali jalan, kata Molly dan menyodongkan kartu kepada si pelayan itu. Maafkan aku, hanya 1 sute tersisa dan tuan ini melihat dulu. Kalian berdua bisa set yang tersisa, yang juga sangat bagus, tidak lebih buruk dari yang pertama, kata wanita itu. Jangan percaya pria ini, aku teman sekolah menengahnya, mengenalnya dengan sangat baik. Dia tidak mungkin punya uang sebanyak itu. Kami berbeda, kami bisa membayar setengahnya dulu, lihat sendiri, kata Yaomai yang tidak percaya dengan Molly. Wanita itu pun menggesek kartu Molly. Gesekannya gagal tuan, apa Anda yakin passwordnya benar? Kata wanita itu. Lihat, sudah kubilang padamu. Dia bermain keras. Dia jelas tidak punya uang itu. Mungkin mencapai batasnya. Aku akan mentransfer lewat mobil pon, kata Molly. Ding, dan uangnya pun masuk ke handphone wanita itu. Uangnya sudah diterima. Selamat pak. Kapan bocah miskin itu menjadi begitu kaya? Pikir Xiaomai. Sayang, aku tidak peduli. Zuenda, 35 tahun, manajer produksi perusahaan Honghai. Aku ingin cute ini. Aku tahu Mayer, aku akan membelikannya, kata pria itu. Hei Xiaowan, kemarilah, kata pria itu memanggil pria yang di depannya. Presiden Yu, kenapa Anda datang membeli rumah tanpa aku ketahui? Kata pria itu. Hanya membeli rumah, kenapa mengganggu? Aku ingin membeli set ruang rumah dengan pemandangan sungai.
tapi orangmu bilang tidak mungkin, jadi aku mencarimu, kata Hong Hai. Ya, bagaimana aku tidak menolongnya? Terima kasih telah merepotkanmu, Xiaowen. Anak muda, mari membicarakan ini, kata pria itu menghampiri Muli. Bagaimana jika kau mau melepaskan cuti ini dan ku kembalikan diskon 20% untuk rumah lain di lingkungan kami? Dan Muli pun menggelengkan kepalanya. Anak muda, jangan membuatnya sulit. Kau bisa berpikir jernih. Apa kau tahu sesuatu tentang keluarga Yu di negara utara? Ruangan ini kami bisa memilih untuk tidak menjual padamu. Dan ada 3 orang datang. Kirimkan padaku detail meetingnya, kata pria itu. Baik Mbak Yu, kata asisten perempuannya. Kali ini properti taman tepi sungai kita berjalan baik. Aku pun menatap ke Muli. Tuan Muli, pikir pria itu. Lihat rumah sisanya, ruangan ini kau harus menyerah, kata pria itu. Tuan Muli, aku tidak menyangka bertemu kau di sini, itu hebat, kata pria yang berambut merah itu. Bisakah seseorang katakan padaku kenapa Tuan Yu sangat menghormatinya, kata Hong Hai. Tuanmu, namaku Yu Xiaoxiong, terakhir kali kau dan Xiaotong datang ke subway kita saling bertemu, aku yang menyetir, mungkin kau tidak punya banyak pesan padaku, kata Xiao Xiao. Oh, aku ingat sekarang. Bisakah kau membantuku dengan sesuatu? Awalnya aku ingin membeli rumah dengan pemandangan sungai, tapi aku menemui beberapa masalah, kata Muli. Apa yang terjadi di sini? Siapa yang berani tidak hormat pada dermawan keluargaku? Kata Hong Xiao Xiang. Dan pelayan itu pun berkata, ini Tuan Yu meminta saya. Tuanmu punya mata tapi tidak mengenali Taisan. Aku minta maaf dengan tulus padamu. Aku pantas mati, aku salah, kata Hong Hai. Yuwenda, setelah hari ini kau tidak diizinkan melangkahkan kakimu di ruangan lingkup instruksi kami di masa depan, atau kau akan menerima konsekuensinya, kata Xiang Xiang. Aku masih ingat hari itu. Hanya dengan melambaikan tanganku padanya dia akan datang mengibas-ngibaskan seluruh ekornya, pikir Xiaomai. Dan Hong Hai pun menampar Xiaomai. Dasar jalang, kaulah penyebab semua ini. Ayo, dan mengajaknya keluar. Sialan, aku telah menyinggung keluarga Yu, hidupku berakhir, kata Hong Hai. Tuan Muli, saya minta maaf, kami selalu menganggap Anda sebagai dermawan, saya tidak menyangka, kata Xiang Xiang dan menundukkan kepalanya. Lupakan, aku tidak ingin meneruskannya, kata Muli. Sehari kemudian diperlihatkan keluarga Muli yang sedang menata ruangan. Surely sute ini pasti harganya mahal. Bu, tenanglah, aku bisa membelinya sekarang, jawab Muli. Halo, ada seseorang yang datang. Aku tinggal di belakang apartemen ini. Namaku Chen Long. Kuharap kita bisa rukun, kata pria itu. Hei, dan dia pun menghampiri adik Muli. Hei Di, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Kenapa aku merasa kau sangat familiar? Dan ingin menjabat adik Muli. Hei kau, kemarilah, kata Muli dan menatapnya dengan sinis. Ada apa kak? Dan Muli pun merangkulnya. Mendekati adikku lagi, aku akan mengalahkanmu tanpa alasan. Kau bermata panda ingin mengambil adikku, kata Muli. Kakak, jangan salah paham, kalian baru pindah ke sini. Kau belum tahu situasi di sini. Situasi apa? Katakan. Sute ini ada hantunya, kata Chen Long. Di hari pertama aku pindah, aku merasa ada yang salah di sini. Aku selalu merasa punggungku selalu sedingin es, seolah-olah ada angin. Malam itu ada sambaran petir di luar dan hujan mulai turun. Saat aku tidur di ranjang, tiba-tiba seorang wanita memelukku. Jadi aku berteriak menendangnya dari tempat tidur dan mengambil lampu di sisi tempat tidur dan memukulnya. Dan setelah itu terjadi, aku tidak ingat apapun. Tidak ingat.
Kemudian esoknya aku dipukuli wanita dengan sekumpulan orang dan membayar 2 kali lipat untuk biaya seks dan medis. "Hantu pantatmu bro, kau mabuk," kata Muli dan memukul kepalanya. "Tunggu hai, aku belum selesai." Malam setelah aku dipukul, aku tertidur dan kemudian aku terbangun tiba-tiba oleh suara ketukan di jendela. Aku bangun dan memeriksanya. Wanita berambut panjang berbaju putih mengetuk jendelaku dan ia berteriak, biarkan aku masuk," kata hantu itu. Sejak saat itu, hal aneh selalu terjadi. Contohnya, lampu tiba-tiba mati, keran tiba-tiba terbuka, dan selalu ada wanita meniupkan udara dingin di telingaku, dalam diriku. Kenapa ada bau bawang? Jika ini berlanjut, aku berencana menjual sute ini, pikir Muli. Jika masalah ini tidak ditangani, aku takut itu akan mempengaruhi ibu dan Musin. "Bu, biar aku yang melakukannya," kata Musin. "Temanku, jika kau berencana tinggal di hotel malam ini, berikan kunci sutemu. Aku berjanji sutemu akan damai saat kau kembali besok." "Sungguh, ini hebat, akhirnya aku menemukan penyelamatku," kata Cenlong. Ruangan Cenlong malam hari, dan Muli pun tertidur di kamar Cenlong. "Dia datang," kata Muli yang merasakan hawa yang sangat dingin. Dan wanita itu pun muncul di belakang Muli, tapi Muli pun tetap santai. Nantikan di video selanjutnya. Terima kasih yang telah menonton video ini. Dan jangan lupa meninggalkan subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.